Panduan penerapan Good Manufacturing Practices atau GMP sesuai SNI CXC 1 1969 Revisi 2020. Prinsip Umum Hygiene Pangan. GMP berdasarkan SNI CXC 1 1969 Revisi 2020 adalah prinsip umum hygiene pangan yang telah ditetapkan oleh BSN menjadi SNI tahun 2021 lalu dengan tujuan menyesuaikan standar dengan perkembangan di tingkat internasional. Penerapan GMP ini merupakan salah satu persyaratan kelayakan dasar dalam memproduksi produk pangan. Penerapan GMP ini bertujuan untuk 1. Menghasilkan pangan olahan yang bermutu, aman, dan layak untuk dikonsumsi serta sesuai dengan tuntutan konsumen. 2. Mendorong industri pengolahan pangan agar bertanggung jawab terhadap mutu dan keamanan produk yang dihasilkan. 3. Meningkatkan daya saing industri pengolahan pangan, meningkatkan produktivitas dan efisiensi industri pengolahan pangan. Ruang lingkup implementasi GMP pada SNI CXC 1 meliputi persyaratan yang diterapkan dalam industri pengolahan pangan. Ada beberapa bagian yang perlu diketahui, diantaranya terkait pengenalan dan pengendalian bahaya pangan, produksi primer, bangunan, desain fasilitas dan peralatan, pemeliharaan bangunan, pembersihan dan disinfeksi, serta pengendalian hama, pelatihan dan kompetensi, hygiene pribadi, manajemen alergen, dan pengendalian operasi. Pengenalan dan pengendalian bahaya pangan. Bahaya pangan adalah terkontaminasinya bahan pangan dari agen biologis, kimia, maupun terkontaminasi secara fisik yang berpotensi menyebabkan efek kesehatan yang merugikan. Produsen sebaiknya paham bahaya apa saja yang dapat terjadi dalam proses produksi dan upaya pengendalian apa yang diperlukan untuk meminimalisir bahaya tersebut. Beberapa bahaya pangan yang perlu dikenali, diantaranya 1. Bahaya biologi seperti salmonella, bakteri E. coli dan kapang pada ayam segar. 2. Bahaya kimia seperti aflatoksin pada kacang-kacangan dan logam berat. 3. Bahaya fisik seperti pecahan kaca, logam, serta kayu. Dan 4. Bahaya alergen seperti susu yang dapat menyebabkan alergi pada pengidap laktos intoleran. Produksi primer. Produksi primer sebaiknya dikelola dengan cara yang dapat memastikan bahwa pangan aman dan sesuai dengan tujuan penggunaannya, mulai dari pengendalian lingkungan produksi, proses produksi yang higienis, penanganan, penyimpanan, dan pengangkutan pangan yang baik dan benar, serta penjagaan pembersihan, pemeliharaan, dan hygiene personel. Bangunan, desain fasilitas, dan peralatan. Ada banyak bahasan dalam bangunan produksi, namun yang terpenting diantaranya adalah 1. Lokasi produksi harus jauh dari tempat yang tercemar maupun sumber kontaminan seperti daerah bebas banjir, bebas hama, dan bebas sampah. 2. Bangunan didesain untuk memudahkan sanitasi dan tidak terjadi kontaminasi silang. Misal, lantai kedap air dan memiliki permukaan rata agar mudah dibersihkan, dinding dibuat halus dan berwarna terang, atap dan langit-langit dibuat tahan air dan anti bocor. Ventilasi dibuat agar peredaran udara mengalir dengan baik, pintu dibuat mengarah keluar dari ruang produksi. 3. Desain tata letak produksi dibuat searah atau satu alur untuk mencegah kontaminasi silang. 4. Area bahan baku dan produk jadi sebaiknya dipisahkan. 5. Drainase dan fasilitas pembuangan limbah diatur supaya air buangan dan limbah tidak tergenang dan diberi penutup. 6. Fasilitas pembersihan dan toilet wajib disediakan. 7. Pencahayaan diatur supaya cukup terang dan lampu diberi penutup untuk mencegah pecahan jatuh di lokasi produksi. Jangan lupa, peralatan dan wadah yang bersentuhan dengan pangan sebaiknya dirancang sesuai dan aman untuk pangan serta dapat dibersihkan secara memadai. Pemeliharaan bangunan.
pembersihan dan disinfeksi, serta pengendalian hama. Kegiatan ini penting untuk pemeliharaan bangunan, memastikan kebersihan dan disinfeksi, pengendalian hama, pengelolaan limbah, pengendalian kontaminasi silang. Kontaminasi silang adalah terjadinya pencemaran dari satu bahan ke bahan lainnya, di antaranya melalui kontak langsung atau melalui pekerja pengolahan, kontak permukaan, atau melalui air, dan juga udara yang kesemuanya menyebabkan kerusakan atau spoilage pada produk akhir. Kontaminasi silang ini sangat penting untuk dijaga agar tidak terjadi dan pencegahannya dapat dilakukan dengan cara 1. Memperhatikan desain dan tata letak bangunan serta peralatan atau mesin produksi. 2. Mesin atau peralatan produksi harus senantiasa dibersihkan secara teratur. 3. Membedakan peralatan untuk penanganan bahan baku dan produk jadi. 4. Segala bahan harus diberi label yang jelas agar tidak tertukar. 5. Bahan beracun harus disimpan jauh dari tempat penyimpanan pangan. 6. Bahan baku harus disimpan terpisah dari bahan yang telah diolah atau produk akhir. Pelatihan dan kompetensi. Pelatihan penting untuk sistem hygiene pangan dan meningkatkan kompetensi personel. Personel pengolahan harus mempunyai pengetahuan mengenai prinsip dan praktek hygiene pangan olahan agar mampu mendeteksi resiko yang mungkin terjadi dan bila perlu mampu memperbaiki penyimpangan yang terjadi. Hygiene pribadi. Personel wajib menjaga kesehatan pribadi serta berperilaku dan bekerja dengan benar. Personel harus selalu menggunakan alat pelindung seperti baju kerja, topi, dan sepatu karet, serta selalu mencuci tangan sebelum masuk tempat produksi, sebelum dan sesudah melakukan pekerjaan. Tidak makan, minum, merokok, meludah, atau melakukan tindakan lain di tempat produksi yang dapat mengakibatkan kontaminasi produk. Tidak memasuki area penanganan pangan jika ada kemungkinan mengontaminasi pangan. Manajemen alergen. Sistem manajemen alergen yang dibuat sebaiknya mencakup pengendalian untuk mencegah kontak silang dari pangan yang mengandung alergen ke pangan yang tidak mengandung alergen. Pengendalian operasi. Pada bagian ini, dokumentasi dan proses recall penting untuk diperhatikan. Dokumentasi wajib dilakukan dan disimpan sesuai keperluan. Dokumentasi bertujuan untuk meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk, mencegah produk melampaui batas kadaluarsa, dan meningkatkan keefektifan sistem pengawasan pangan olahan. Penarikan produk atau proses recall wajib dilakukan jika produk diduga menjadi penyebab timbulnya penyakit atau keracunan pangan olahan. Poin utama untuk keberhasilan penerapan GMP adalah pembentukan dan pemeliharaan budaya keamanan pangan yang positif serta komitmen semua personel dengan menyadari pentingnya perilaku manusia dalam menyediakan pangan yang aman dan layak yang diturunkan dalam dokumen pencatatan, SOP, serta peralatan yang higienis. Semoga panduan penerapan GMP berdasar SNI CXC1 dapat memberikan tambahan informasi bagi Anda sekalian. Mari budayakan mengolah pangan dengan baik dan benar. Konsumen aman, produsen senang, pemerintah tenang.